Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta didik Ibu kelas 9. Berjumpa lagi kita di pertemuan minggu ini di pelajaran Bahasa Indonesia. Untuk memulai pelajaran, marilah kita sama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk pembelajaran kita, anak-anak sudah mempelajari di rumah. Nah, Ibu sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu peserta didik mampu memahami ciri-ciri teks laporan percobaan. Nah, materi pembelajaran kita hari ini yaitu ciri-ciri teks laporan percobaan. Untuk ciri-ciri teks laporan percobaan dibagi menjadi 3. Kita lanjut. Ciri yang pertama yaitu fakta. Ciri yang kedua lengkap. Ciri yang ketiga objektif. Nah, itu adalah ciri-ciri dari teks laporan percobaan. Untuk lebih jelasnya silakan kalian dengarkan penjelasan Ibu. Ciri teks laporan yang pertama yaitu fakta. Fakta adalah pasti. Kenapa disebut dengan fakta? Yaitu hasil yang disampaikan dalam teks laporan percobaan yaitu benar-benar sudah dilakukan. Penyampaian kalimat pun harus berupa fakta. Coba nanti anak-anak kalian bandingkan kedua kalimat di bawah ini yang Ibu beri contoh. Mana yang disebut dengan kalimat fakta, mana yang disebut dengan kalimat tidak sebenarnya. Perhatikan contoh di bawah ini. Ini contoh kalimat yang pertama, contoh kalimat yang kedua. Ibu bacakan contoh kalimat yang pertama yaitu kandungan vitamin C pada jeruk nipis itu sekitar 29 mg. Sedangkan contoh yang kedua yaitu dalam 100 mg jeruk nipis terkandung vitamin C sebanyak 29 mg. Nah, dari kedua kalimat ini apa anak-anak tahu mana yang fakta, mana yang tidak? Nah, kalau tidak ada yang tahu, Ibu jelaskan. Nah, untuk kalimat yang pertama, kenapa bukan kalimat fakta? Yaitu karena informasinya belum pasti dan terkesan masih berupa dugaan. Karena penggunaan kata di situ ada kata sekitar. Sedangkan untuk kalimat yang kedua, itu adalah kalimat yang berupa fakta. Mengapa? Karena menyampaikan informasi secara pasti atau sebenarnya dan bisa dibuktikan. Itu contoh untuk ciri teks laporan percobaan yang pertama. Kita lanjut ke ciri yang kedua yaitu lengkap. Mengapa teks laporan percobaan harus disampaikan secara lengkap? Agar apa yang kita sampaikan itu dapat bermanfaat bagi pembaca. Dengan informasi yang lengkap, orang itu dapat memahami secara utuh apa dan data pada hasil percobaan yang kita lakukan. Itu contoh ciri-ciri teks laporan yang kedua. Kita lanjut ke ciri-ciri teks laporan yang ketiga. Cirinya yaitu yang ketiga adalah objektif. Kenapa disebut dengan objektif? Yaitu menyampaikan informasi atau data sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Apabila hasil tidak sesuai hipotesis, sampaikan apa adanya sesuai hasil percobaan yang dilakukan. Misalnya, kamu sedang menguji perbandingan vitamin C pada buah jeruk dan stroberi. Nah, kamu menduga buah jeruk punya vitamin C lebih tinggi daripada stroberi. Ternyata setelah kita lakukan percobaan hasilnya tidak sesuai dugaan. Nah, itu hipotesis tidak sesuai hasil.
sampaikanlah hasil percobaan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau sesuai percobaan yang kalian lakukan. Nah, Ibu rasa untuk ketiga ciri tadi anak-anak sudah memahami dari penjelasan Ibu. Sekian yang dapat Ibu sampaikan di materi kita minggu ini, yaitu di pertemuan kedua tadi adalah ciri-ciri teks laporan percobaan. Kurang dan lebih Ibu minta maaf. Jika ada yang kurang jelas, nanti silakan kalian tanyakan via WhatsApp. Dan Ibu harap di pertemuan kita selanjutnya anak-anak pelajari tentang unsur-unsur dari teks laporan percobaan. Untuk mengakhiri pelajaran, marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.